Rasa dingin yang gak tertahankan menyelimuti seluruh tubuhnya, mencubiti kulitnya seperti jutaan kuku kecil. Pakaiannya basah kuyup dan menjadi berat. Dia menutup bibirnya yang pucat erat-erat selama dia terlempar dan tersedot ke bawah es. Waylin berusaha berenang ke atas mencari udara, tapi dia hanya bisa merasakan permukaan yang keras. Waylin pun mencakari es itu mati-matian. Paru-parunya mulai sakit dan tubuhnya mulai kekurangan udara. Dadanya terasa seperti ditusuk berkali-kali. Persendiannya mulai kaku dan dia tiba-tiba tenggelam. Dia bisa melihat ada seseorang yang berdiri di atas es, tapi dia tidak tahu itu siapa. Sosoknya terlalu buram untuk ditebak. Tiba-tiba, Waylin melihat dunia ini dari perspektif yang berbeda dan itu membuatnya pusing. Waktu berhenti dan Waylin bisa mendengar semuanya. Dia bisa mendengar suara berderit dari es di atas seperti suara paus yang terdengar anggung. Semakin dia tenggelam, semakin telinga dan tulangnya terasa sakit saat tekanan air menekan badannya. Lalu, dia gak bisa mendengar apa-apa. Dia hanya bisa merasakan kedinginan yang abadi. Tapi, dia sudah tidak tenggelam lagi. Sudut pandangnya mulai naik bersamaan dengan nafas terakhirnya dan dia menjadi ringan seperti udara. Sekarang, Waylin melihat dari posisi es di atas, melihat teman-temannya memandang dengan horor dari darat. Dia kemudian melihat mata dari bayangan mereka di es. Tubuhnya mulai membusuk di dasar danau. Anak-anak sudah dipulangkan dan Waylin ditinggal sendirian, terjebak di dalam es. Beberapa orang sudah dikirim untuk mengambil jasadnya, tapi masih belum berhasil. Ya, Waylin melihat 2 orang terakhir yang mencari jasadnya berbicara sebelum pergi. Menurutmu apa penyebabnya? Tanya salah satu dari mereka sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Pekerja kedua mengangkat bahunya. Kadang kecelakaan bisa terjadi begitu saja. Sebuah kalimat yang aneh. Selama berbulan-bulan, gak ada orang yang datang mengunjungi danau itu kecuali binatang yang menjilat es itu atau yang berlarian di permukaannya. Saat musim semi datang dan es meleleh, pandangannya menjadi buram karena air. Lalu dia menatap wajah seorang pelari, terpaksa meniru setiap gerakannya. Dia pindah ke kacamatanya dan menjadi pantulan mata pelari itu. Waylin bisa membuatnya berkedip kalau dia mau. Pelari itu pulang dan masuk ke kamar mandi. Lalu Waylin berpindah ke cermin di situ. Saat dia sedang mencukur bulu kaki di depannya, Waylin memutuskan mencoba sesuatu. Waylin menambahkan sedikit tekanan ke kakinya dan seperti sebuah keju, kulitnya terluka. Darah menetes di sepanjang kakinya. Pelari itu mengumpat dan menekannya dengan handuk. Waylin pindah ke kaca jendela kamar pelari itu dan melihat dia tidur. Dia lalu berpindah ke garpu yang mengkilat saat sarapan, lalu ke pantulan di kukunya saat dia berangkat kerja. Waylin menjadi layar komputer dia dan memperhatikan dia bekerja seharian. Waylin memperhatikan kehidupannya selama seminggu hingga akhirnya dia merasa sudah berteman dengannya. Bukankah itu yang dinamakan teman? Seseorang yang tahu setiap aspek kehidupanmu. Lalu, di malam terakhir saat dia sedang mandi, Waylin gak lagi menjadi cerminan dirinya, tapi diri Waylin sendiri sebelum dia meninggal.